memberikan suri tauladan kepada umat atau rakyatnya, tetapi sering hadir dia memberikan contoh perilaku dan sikap yang tidak mendidik, bahkan tidak bertanggung jawab. Hadirin hadirat yang kami muliakan, lalu apakah masih ada harapan ke depan tentang peran tasawuf di tengah-tengah modernitas seperti ini? Dalam kajian yang mengambil tema Islam hadir di bumi ini agar memberi rasa damai, salah satunya dengan melalui bagaimana kita bisa menghargai keragaman dari jamaah yang hadir ini. Karena jamaah yang hadir ini bukan saja hadir dari lingkungan santri dari warga Nahdliyin, tetapi juga bisa hadir dari kelompok masyarakat yang lain. Ada kelompok masyarakat di luar Nahdliyin, ada kelompok masyarakat nasionalis atau masyarakat abangan. Maka tasawuf di sini bisa hadir sebagai perekat di antara keberagaman yang ada pada malam ini. Apakah tasawuf juga bisa berbuat di dalam masyarakat yang beragam itu? Di sini tasawuf bisa hadir. Masyarakat dunia atau masyarakat kita atau pada malam ini jamaah yang hadir ini adalah masyarakat yang sangat plural atau masyarakat yang sangat beragam, masyarakat yang majemuk, ada tua, ada muda. Dari keinginan saja antara tua dan muda ini berbeda-beda. Ada yang lelaki, ada yang perempuan, ada yang Muhammadiyah, ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemajemukan sudah pasti di situ menimbulkan keunikan. Dalam keunikan, maka perlu penanganan dengan cara yang unik pula. Dalam kemajemukan, hendaklah kita dapat menumbuhkan sikap yang menerima sebagaimana adanya, sikap kebersamaan yang sehat, sikap yang toleran, sikap yang tanpa prasangka, dan sikap yang terbuka, sehingga kita bersama-sama dapat mendorong untuk melakukan kebaikan bersama. Perbedaan di antara kita ini harus diterima dalam kerangka kebersamaan untuk setuju di dalam perbedaan. Keberagaman yang ada dalam masyarakat sekarang ini harus kita pandang sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, sebagai sesuatu yang menjadi ciptaan Allah. Karena tidak ada hidup itu yang tidak beragam. Hidup itu tidak satu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 92, ketika Nabi bertanya, apakah Allah tidak lebih baik menjadikan dunia ini satu agama? Jawab Allah,
anak aku iki iso menyatukan agama kuwi dadi satu wis kawit biyen sedurunge kowe tak utus Muhammad. Jadi artinya keragaman dan perbedaan itu menjadi suatu keniscayaan atau sunnatullah. Oleh karena itu, kehadiran tasawuf melihat ciptaan Tuhan yang tidak satu ini menjadi penting, dan satu-satunya model dakwah kita di alam yang modern ini yang bisa menjawab, saya yakin melalui pendekatan tasawuf. Bapak Ibu sekalian, catatan-catatan ini perlu kita tegaskan kembali, karena banyak dari lingkungan kita hadir dengan membawa nilai-nilai tasawuf, tetapi pada aspek-aspek ritual yang formalistik saja, tidak menghadirkan nilai-nilai tasawuf yang dapat menjawab tantangan masyarakat. Saya secara pribadi yang sekarang ini masih sering bersama masyarakat, selalu memaknai perjumpaan dan perkumpulan kami dengan banyak kalangan sebagai bentuk dakwah kami melalui pendekatan tasawuf. Sebab dengan pendekatan ini kami dapat memperkecil, bahkan kami dapat menghilangkan perbedaan di antara kami, saudara kami, bahkan tidak hanya perbedaan ideologi sesama agama, tetapi perbedaan keyakinan atau perbedaan agama. Kami sudah membuktikan melalui pendekatan nilai-nilai tasawuf ini, kami merasakan sampai sekarang saya tidak kurang hadir dalam kelompok masyarakat, tidak kurang 70 lembaga. Kami merasakan bisa hadir di tengah-tengah masyarakat yang sangat beragam itu karena kami membawa nilai-nilai tasawuf tersebut. Bapak Ibu, demikian hal yang dapat kami sampaikan menyertai acara pada malam ini. Barangkali untuk lebih detailnya nanti Bapak Kiai Samsul, Mas Dr. Samsul untuk dapat menyampaikan kajian-kajiannya, termasuk dialog-dialog yang manakala nanti ada peserta yang ingin bertanya, saya tidak lama lagi saya harus pindah tempat karena saya harus mengumpulkan banyak kader atau pimpinan lembaga di 17 desa di Kabupaten Jatimulyo. Ini saya lakukan, ini saya pilih, dan ini sampai sekarang saya tekuni. Saya sering bertanya kepada saudara-saudara kami, pengajian yang dihadiri begitu banyak orang, tidak hanya ratusan orang, tetapi dengan ribuan orang, tetapi kadangkala di situ kita sangat sedikit untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman. Saya ikuti pengajian-pengajian sholawat, mujahadah yang dihadiri ribuan orang,
Tetapi di situ kita hanya mendapatkan ilmu yang sangat sedikit sekali. Maka ketika teman-teman mengajak saya untuk terlibat, saya mau, tapi saya nggak mau terlibat di acara masalahnya. Saya memilih untuk terlibat mengelola pimpinan-pimpinannya. Coba, misalnya malam ini ada 17 desa. Di situ tidak kurang dari 50 lembaga. Kalau satu desa itu punya 3 majelis mujahadah. Tetapi majelis besar tersebut kegiatannya cuma 1. Sholawatan sama pengajian umum. Tidak pernah tersentuh. Di situ ada TPQ, ada madrasah diniyah, ada perkumpulan masyarakat. Tidak pernah tersentuh di situ. Bahkan masjidnya saja, bukan hanya sandalnya yang hilang, tetapi masjidnya hilang. Dia masih yakin kalau pengajiannya itu besar karena dihadiri oleh ribuan jamaah atau ribuan orang. Dan ini rata-rata masih dilakukan oleh banyak kalangan. Maka ketika pesantren Darul Afkar hadir dengan memilih tidak mengumpulkan santri mukim, saya yang paling pertama mendukung, meskipun Kementerian Agama tidak melegalisir karena syarat mendirikan pesantren adanya orang yang tinggal di asrama tersebut. Tetapi pesantren hadir dengan banyak santri, tetapi tidak pernah ada interaksi di sana. Di sana tidak ada kehidupan, kecuali hanya aktivitas rutin yang memenuhi syarat aturan menjadi pondok pesantren. Kita hadir di pesantren Darul Afkar ini bisa menyampaikan problem-problem, masalah-masalah kita yang kita hadapi, mulai persoalan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, demikian saya dapat menyampaikan 1 dan 2 hal. Sekali lagi, saya memang bukan tipe orang yang ahli berpidato, tetapi karena tanggung jawab saya selaku salah satu pembina di Darul Afkar, saya tidak bisa mengelak. Kalau jenengan kepengin bertemu saya, sekali lagi janganlah saya suruh untuk membaca ayat-ayat di depan mimbar. Tapi kalau Anda kepengin cari mubalek yang bisa menghipnotis jamaah, insya Allah saya carikan. Saya akan hadir atas permintaan Anda, tetapi saya mencari sesuatu yang orang lain tidak melakukannya. Kami sudah hadir sampai sekarang ini sekitar 100 lembaga yang kami pimpin, dan mudah-mudahan insya Allah 70-90% lembaga tersebut bisa saya sapa dan dapat kami pertanggungjawabkan. Wa taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Supaya puji kekonipun Gusti Allah ingkang maherani sedaya alam. Langsung kemawon mriki kula badhe nypriksa ingkang sepisan menika masalah zikir ingkang punawali saking surah Al-Kahfi. Fadilahnya fadilipun menika studi dipun awali menika yen biasanipun langsung saking surat Ikhlas lan salajengipun ingkang sepisan ingkang kalih nyuwun priksa malih merpa saged almarhum atau orang yang sudah meninggal dunia masih bisa memberi manfaat kepada yang masih hidup. Yang ketiga, masalah wasilah. Wasilah banyak orang yang mengatakan musyrik.
Mohon penjelasan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu, nanti di samping Gus Jazuli dan Mas Yai Sarifudin juga menjawab. Baik, yang saya jawab dari yang kedua, apakah orang yang sudah meninggal mempengaruhi, masih berperan bagi orang yang sudah hidup, Pak? Iya. Cara sederhana saja, pahlawan-pahlawan itu sudah meninggal, tapi coba namanya menjadi nama jalan. Ini yang sederhana saja kan jelas kan, bahwa yang sudah meninggal pun masih memiliki apa namanya, dalam tanda petik kalau bahasa spiritualnya ya syafaat atau yang lainnya. Nah kemudian yang kedua, itu contoh sederhana Pak ya, pahlawan sudah mati saja namanya menjadi nama-nama pahlawan. Itu kan kehidupan di dunia ini dipengaruhi oleh orang yang sudah meninggal sekalipun. Yang kedua, bahwa kalau yang masih hidup ke yang meninggal kan jelas kan, tapi yang meninggal ke yang hidup ini memang kontroversial. Kontroversi artinya sebagian mengatakan itu mudah sekali terjebak pada syirik karena meminta kepada orang yang sudah meninggal. Tetapi apakah orang yang meninggal betul-betul meninggal? Kalau melihat sabda Nabi bahwa barang siapa melihatku dalam mimpi, maka dia betul-betul melihatku. Padahal Nabi sudah meninggal. Itu artinya ada sekelompok kecil manusia itu yang masih hidup walaupun dia meninggal. Dicontohkan salah satunya oleh Nabi. Barang siapa melihatku dalam mimpi, padahal Nabi sudah meninggal, maka dia betul-betul melihatku, karena setan tidak dapat menyerupai wajahku. Dan ini kan contoh itu. Kedua, orang membaca sholawat lalu luberannya juga untuk si pembaca, itu artinya ada dampak pengaruh. Yang tidak diperkenankan adalah meminta kepada seseorang yang sudah meninggal, siapapun mereka. Maka sebenarnya ziarah kubur itu batasnya tipis antara kebaikan dengan kesyirikan. Tinggal orangnya. Kalau orang itu sudah memiliki keilmuan, agamanya baik, keilmuan agamanya baik, maka insya Allah tidak terjatuh. Misalnya doa ke makam wali misalnya. Jika doanya, ya Allah berikanlah saya keimanan sebagaimana Engkau berikan kepada Sunan Panjenengan, itu kan sah. Jadi hanya sebagai connect, ini hubungannya dengan law of attraction. Ya Allah berilah saya kemuliaan sebagaimana Engkau berikan kepada Sunan Tendayat. Yang tidak boleh jelas seperti beberapa peziarah itu misalnya, wahai Sunan Kalijogo. Nah, sudah menyebut itu sudah, iya sudah keluar dari koridor ini. Tapi ketika kita hanya seperti itu tadi, ketika ziarah lalu kita berdoa supaya kita diberikan sesuatu sebagaimana Allah memberikan kepada ahli kubur, maka itu sah-sah saja karena kita tidak pernah menduakan Allah Ta'ala. Kemudian manfaat sebagaimana tadi saya utarakan di awal, ya manfaatnya Al-Quran itu sebagai hidayah, sebagai busyra, kabar gembira. Jadi ketika kita mengambil momen itu, maka kita memasukkan salah satunya adalah kabar gembira itu supaya kita menjadi lebih tenang dan tidak gampang susah, lalu hudan, lalu syifa, lalu banyak sekali. Saya kira itu sedikit dari saya. Gus Jazuli ke Pak Sarip ya, yang tadi terkait dengan khataman. Beliau ini al-hafidh, sudah hafal Al-Quran sehingga yang lebih berhak menjawab. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, wonten ing kesempatan menika kula matur dumateng panjenengan sedaya. Kenapa kok ndadak tiyanane khataman kados sabdanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang membaca Al-Qur'an sampai Ad-Duha dan seterusnya sampai An-Nas disuruh fakabir, maka bertakbirlah. Maka di sini jadi budaya kita, kalau sampai Wadduha sampai Anas disuruh takbir seperti yang kita laksanakan tadi. Hanya tadi kenapa dari surat At-Takasur bukan surat Ad-Duha? Kita kemarin juga sudah khataman, ini untuk mempersingkat waktu. Sebenarnya dari Ad-Duha
Buatan saking atakatsur juga boleh-boleh saja, baik-baik saja, itu rangkaian dari aduha yang